How do you love each other? We want the same life. We both. Thank you. Di episode sebelumnya, Dexter hampir membuat eksistensinya terungkap. Untungnya dia berhasil memperbaikinya. Bayangan Extra Killer berubah dari ancaman menjadi teman baru yang dia kagumi. Tapi tanpa dia sadari, Dexter perlahan telah melanggar kode Harry. Bermain lebih berani daripada sebelumnya. Yang jadi pertanyaan, seberapa jauh dia bisa bertahan? Well, ini adalah lanjutan season 1 dari series yang berjudul The FBI estimates that there are less than 50 serial killers active in the United States today. But sometimes I wonder what it's like for the others. Awal episode 7 ini kembali dibuka dengan penemuan mayat pelajar yang tengah diinvestigasi oleh Dexter. Berdasarkan analisanya, korban ditikam dengan sudut dan pola yang terarah. Dengan kata lain, pembunuhnya adalah orang berpengalaman. You getting goddamn hard on there, Morgan? Dox mungkin satu-satunya orang yang terang-terangan mencurigainya. Tapi Dox bukanlah masalah. Di akhir, Dexter segera menyadari bahwa dia sangat familiar dengan gaya penusukan ini. Why are you still here? Why not? Sementara itu, kita berpindah ke Miami Metro. Debra akhirnya merelakan kasus Jorge Castillo. Kini, dia kembali fokus pada Extra Killer. Angel menyarankannya untuk mencoba melakukan riset dengan POV berbeda. Mencari pelanggaran-pelanggaran kecil seperti batas kecepatan. Karena kriminal umumnya selalu bergerak cepat meninggalkan TKP. Dan yang mereka temukan sangat mengejutkan. He rolled through a stop sign 2 blocks from the third crime scene at the Seven Seas Motel. Yes, Neil Perry. Saksi yang sebelumnya mengaku melihat keberadaan Extra Killer. Nggak ingin membuang lebih banyak waktu, Debra dan Angel segera mendatangi kediaman Neil Perry. Sejauh ini, mereka masih menduga-duga. Tapi tidak setelah melihat mobil station wagon yang mereka cari selama ini. Tapi tanpa mereka sadari, Perry telah terlebih dahulu melarikan diri. Orang ini cepat, teman-teman. Angel dan Debra kehilangan jejaknya. Kembali ke kantor. Hanya dari melalui bentuk sayatan pada tubuh korban, Dexter dapat meyakini bahwa Jeremy adalah pelakunya. Niat randomnya melepas anak itu adalah sebuah kesalahan, dan Dexter akan menebusnya. We need proof this time, people. Tangible proof. They really found the ice truck killer? I did. Berselang beberapa saat, informasi keterkaitan Neil Perry dan Extra Killer segera dibicarakan di kantor. Sialnya, Dexter lagi-lagi nggak berada di pihak yang sama. Case stays low profile. I chased him. Di sore harinya, Rita seperti biasa menjemput Esther dan Cody ke sekolah. Namun, penjaga mengaku bahwa anak-anak telah dijemput oleh ayahnya. Ini seketika membuat Rita shock dan panik. He just got out of fucking jail. Di momen ini, investigasi kediaman Perry telah mulai dilakukan. Orang ini beda, teman-teman. Rumahnya dipenuhi oleh bangkai hewan-hewan mati yang diawetkan. Ini semacam aliran apalah namanya. Dan Masuka adalah salah satu penggemarnya. Butchering the human carcass? Kecurigaan semakin diperburuk saat mereka mengakses komputernya. Bahasan tentang amputasi, memotong tubuh manusia, semua lengkap di dalam sana. He lost his custody rights. Gak lama setelah itu, Rita segera memberitahu hilangnya Esther dan Cody pada Dexter. Tapi hanya dalam hitungan detik. Hi. Yah, suaminya datang membawa anak-anak. Situasi ini sangat awkward untuk Dexter. Karena secara status, dia bukanlah siapa-siapa di sana. Cara pria itu berbicara juga tenang, sangat family man. I missed them, Rita. Dexter, look. My dad's home. Yeah, I see that, buddy. Di waktu bersamaan, investigasi masih berlangsung. Disinilah akhirnya Debra menemukan sebuah kejanggalan di lemari milik Perry. Yang ternyata adalah... I've got newspaper articles. This is a record of everything. Itu adalah kumpulan rekam jejak Extra Killer. Pria itu memiliki semua dokumentasinya. Kali ini nggak ada keraguan lagi. Meski ini adalah penemuan Debra Morgan, tapi LaGuerta adalah yang memimpin. Dia yang mengerahkan tim. Tentu LaGuerta mengharapkan pujian itu. Semacam balasan atas keraguan Kapten Matthew sebelumnya. Well, thank you. I love you to everything too. Scene pun berpindah ke kediaman Rita.
Saat ini, dua anaknya telah kembali bersamanya. Tapi, Astor meyakini bahwa ayahnya telah berubah. Dia membuat Paul berjanji. Ini membuat posisi Dexter semakin asing di rumah itu. Selama Paul belum menandatangani perceraian mereka, Rita masihlah istri sahnya. Bagi Rita, Paul memanglah family man. Tapi sisi gelap yang dia miliki nggak bisa dimaafkan. Ini membuat Dexter terfikirkan bahwa dia memiliki sisi gelap yang bahkan lebih buruk. I have a dark side too. Somehow I doubt that. You're not like Paul, you don't hurt people. Di keesokan paginya, Dexter kembali mencari keberadaan Jeremy. Tapi anak itu telah menghilang, teman-teman. Semua orang di kos-kosan itu telah mengetahui bahwa Jeremy menjual tubuhnya pada homoseksual. Ini cukup mengecewakan untuk Dexter. Karena tampaknya, dia melihat sosok Dexter muda pada Jeremy. Dan berusaha menjadi Harry untuk anak itu. Sesaat setelah itu, Dexter diminta kembali ke TKP. Perburuan tak jelas ini memang gak pernah menarik baginya. So lifelike. Hey, Dex. Untuk sekian kalinya, Debra menunggu pujian dari Dexter. Tapi bagi Dexter, Perry gak lebih dari seorang pengawet hewan mati. Dia gak memiliki ciri khas potongan extra killer. Tapi sebelum berbicara lebih jauh, Dexter perlu melihat ini. Based on decomposition, she's been tits up for 2, maybe 3 years. You're the expert, Dex. What do you think? Yes, mereka menemukan bangkai manusia yang terkubur di sebelah karavan itu. Terdengar meyakinkan, tapi bagi Dexter ini malah berarti sebaliknya. Dia hanya nggak ingin memperdebatkannya. My dad took me on it 3 times. Kembali ke Rita, Cody terus membicarakan tentang ayahnya di pagi itu. Dan siapa sangka momen ini bertepatan dengan Paul yang kembali mendatangi rumah itu. Alright, I'll just put him in. Aktivitas Paul ini benar-benar nggak disukai oleh Rita. Tapi sebaliknya, anak-anak sangat nyaman dengan kehadiran ayahnya. Aktif, lucu, dan menyenangkan. You can't do this anymore, Paul. What? Help raise my kids? Yes, I can. That's my job. We got a profile of Neil Perry. He's a computer expert. Di siang harinya, Miami Metro kembali membahas profil Neil Perry. Seorang penyendiri, ahli komputer dengan IQ yang sangat tinggi. Ayahnya pergi meninggalkannya. Ibunya adalah pecandu alkohol dan ringan tangan. Asumsi awalnya, ibunya telah menjadi korban pertamanya. Berdasarkan pelacakan dari ponselnya, Perry tercatat melakukan beberapa panggilan telepon ke sebuah daerah yang berada di sebelah barat daya. Debra mengetahui persis lokasi itu. Lokasi yang sama di mana rekan PSK-nya diculik. I'd rather check in with your brother. His instincts are usually pretty good on this stuff. Di balik kehektikan Miami Metro, Dexter biasanya selalu menyumbangkan naluri predatornya. Tapi Neil Perry ini adalah omong kosong. Dia lebih tertarik pada Jeremy. Dengan penuh tekanan, Dexter memaksa anak itu untuk berjalan mengarah ke mobilnya. Namun tiba-tiba, Docs datang melakukan penyergapan pada Jeremy. This guy looks familiar. Kini, sampailah Debra dan Angel di TKP. Superior orang Amerika seringkali nggak disukai oleh orang-orang Latin seperti penjaga motel itu. Untungnya, Angel dapat mempermudah situasi. Dan entah keberuntungan apa, orang yang mereka cari berada di sana. Call for backup. Let's hope this girl is still alive. Yes, mereka menemukan PSK yang telah terikat berlumuran darah. Tapi mereka nggak menemukan Perry. Karena pembunuh itu tengah menyiapkan ritual eksekusinya. That's me. Police. On the ground. Get down slowly. Get down. Dia terkepung di sini. Tapi alih-alih ketakutan, lihat apa yang dia lakukan. Where's Docs? He paged me. We need your report from that kid in the alley. Di waktu bersamaan, Dexter kembali ke kantor. Dia perlu memastikan apakah Docs benar-benar melihatnya. Dan tampaknya... Your instincts were dead on. They're always dead on when it comes to killers. Why is that? I'm watching you. Dan beberapa jam pun berlalu. Semacam rutinitas, Dexter menemani Astor dan Cody sementara menunggu Rita pulang. Di waktu yang tidak tepat, Paul kembali datang untuk menemui anak-anaknya. Sangat awkward di sini, karena Dexter nggak bisa membiarkannya masuk tanpa persetujuan Rita.
sekalipun itu adalah rumahnya. I should probably just call the police, let them sort this out. Is that it? Yeah. He might be a crack-addled, wife-abusing yahoo, but he refuses to abandon his kids. Kembali ke Miami Metro, rentetan prestasi besar. Debra berhasil mengungkap sosok misterius yang selama ini mereka cari. Dogs berhasil mendapatkan Jeremy. Dan bertepatan dengan malam ini, Tucci akan meninggalkan rumah sakit. Mereka berdua bahkan diundang untuk pesta perpisahan. Alright. Fine, Mr. Grumpyhead, have it your way. Fucking bastard. Only you could make those words cute. Kemunculan Paul kembali membuat Rita murka. Mengesahkan status perceraian adalah langkah awal membuat Paul menghilang selamanya. Atau Dexter yang melakukannya. Di malam harinya, saat tengah melakukan aktivitas ilegalnya, Paul melihat pergerakan mencurigakan yang datang ke arahnya. We need to talk. Yeah. Itu adalah Rita. Paul menyambutnya dengan hangat, tapi Rita nggak ingin basa-basi. Rita menegaskan bahwa Paul kehilangan hak mengasuh Astor dan Cody. Sesuai perintah pengadilan, dia hanya bisa menemui anak-anak 2 kali seminggu dalam pengawasan Rita. Dan jika dia dapat mematuhi aturan ini selama 6 bulan, Rita akan mempertimbangkan pertemuan tanpa pengawasan. Tapi pertama-tama, Paul diminta menandatangani surat perceraian yang telah diajukan. God damn, you are fine when you're mad. Rita, I am a changed man. Di waktu bersamaan, wawancara Neil Perry telah berlangsung di Miami Metro. Ketegangan menyelimuti ruangan itu. Yang Dexter lihat, mereka hanyalah 2 kolega yang tak beruntung, meskipun yang satunya adalah penipu. At least I hope he's a fraud. Momen ini bersamaan dengan pesta pelepasan Tony Tucci. Pesta ini dibuka oleh dokter prostetiknya, seorang dokter bernama Rudy Moser. Dokter yang membuat Tucci kini dapat kembali bergerak dengan organ robotnya. So you made that hand and foot? Debra benar-benar berterima kasih pada dokter itu. Rudy adalah lulusan Universitas Paris yang mempelajari tentang tubuh manusia. Yang keren-keren seperti ini, Debra biasanya nggak tahan. Have some champagne, Sergeant. Kembali ke ruang investigasi. Sejauh momen ini, Perry nggak berhenti berbicara. Kalimat dan perawakan orang ini benar-benar menyeramkan. Dan nggak sama sekali terlihat terintimidasi, teman-teman. Ini membuat Dexter berpikir ulang. Apakah mungkin Perry benar-benar extra killer? LaGuerta nggak menepis satupun ucapan dari pria itu. Entah teknik psikologis apa yang dia gunakan, LaGuerta menegaskan statement Perry adalah omong kosong. Perry hanya mengaku-ngaku. You're right. This isn't the fun part. The fun part was hanging them like cattle. Hanging who? The hookers. Right before I cut their throats. Son of a bitch. Ucapan ini berhasil memancing Perry. Dia memberitahu bagaimana dia memutilasi korban-korbannya, menggantung mereka untuk menghabiskan darahnya. Ucapan ini membuat shock semua orang. Berbeda dengan Dexter, kalimat itu malah menegaskan bahwa Perry bukanlah temannya. How? What are you doing here? Are you a cop? I told you, I warned you, don't kill anyone who doesn't deserve to die. Why did you do it? To feel something different. Satu-satunya yang tersisa adalah Jeremy. Gak mencolok, tapi asli psikopat. Dexter perlu mempertanyakan mengapa Jerry mengabaikan perintahnya. Dan jawaban dari anak ini sama persis dengan jawaban yang dulu dia ucapkan pada Harry. Put your hands on the table. I'm a lot like you know? You're right. I'm empty. But I found a way to make it feel less. How? Pretend. Dexter seperti berbicara dengan anaknya sendiri di sini. Tapi petugas segera datang merusak obrolan itu. Dexter merasakan persis apa yang dialami Jeremy. Beruntungnya, dia punya Harry yang mengajarkan cara untuk tetap hidup. My mom died when I was 16. Cancer? You have a brother? Yeah, Dexter. Masih di malam yang sama, Debra melanjutkan pertemuannya dengan Rudy. Selain sangean, Debra juga dari awal tertarik pada dokter ini. Mereka bercerita banyak tentang keluarga. Berbeda kontras dengan Rudy. Dia telah ditinggal oleh orang tua sejak kecil. Kecelakaan mobil memotong kedua kaki ibunya. I just wanted to put her back together. Just the pieces weren't. I'm going to miss my playmate. Selama ini, Dexter selalu memalsukan semuanya. Tapi pada Jeremy, dia terkoneksi. Dia nggak perlu memakai topeng. Maka dari itu,
Dexter berencana untuk menjadi Harry untuknya. Namun, He deserves better, and he'll get it from now on. Namun semua telah terlambat. Jeremy memilih jalan yang lebih mudah. Dan scene pun berpindah ke ruang La Guerta. Kedatangan Kapten Matthew kembali membuat narsistiknya terlihat. Sebagai balasannya, Kapten menghadiri dan mengisi konferensi pers yang telah ditunggu-tunggu oleh La Guerta. That was my bust. This is my department. Did you at least give me credit? Ever since Harry's death, I've been alone. Kematian Jeremy membuat ruang kosong terasa lebih nyata kali ini. Sesuai judul di episode ini, Dexter butuh circle, teman yang dapat terhubung tanpa kepalsuan. Gak ada pilihan lain, dia mencoba keberuntungan untuk menemui Neil Perry. Siapa tahu tebakannya salah. Namun, Fuck are you? What are we looking at here? beberapa hari setelah itu, Dexter kembali dipanggil ke TKP. Mayat seorang wanita ditemukan dengan pistol di tangannya. Asumsi orang normal, ini adalah bunuh diri. Tapi yang Dexter pahami, wanita biasanya nggak bunuh diri menggunakan pistol. Mereka melakukan hal yang lebih feminim seperti menyayat nadi atau minum pil. Was your wife dealing with any emotional problem? Berdasarkan pengakuan suaminya, istrinya nggak memiliki masalah emosi. Hanya stres ringan, tapi terapisnya mampu mengobatinya. Oh, hey Dex, come on in. Selesai dari TKP, Dexter langsung menuju ke rumah Rita. Ternyata, Paul telah terlebih dahulu berada di sana di bawah pengawasan staf pengadilan. Canggung adalah kata yang tepat. Paul bisa aja nggak terima, tapi Dexter secara harafiah sama sekali nggak meniduri istrinya. Tapi yang baru disadari Dexter, Paul telah kembali mendapatkan hati dua anaknya. Ini semacam penegasan bahwa Dexter nggak lagi dibutuhkan di sana. All three powerful women, all three shot themselves in. Scene pun berpindah pada keesokan harinya. Di momen ini, Dexter disibukkan oleh kasus bunuh diri yang sebelumnya mereka temukan. Ternyata kejadian serupa telah terjadi 3 kali dalam 2 tahun ini. The DA needs the worksheet for the ice truck killer case. Di momen ini, Kapten Matthew secara terang-terangan mengambil kredit atas keberhasilan penangkapan extra killer. Ini adalah hal yang biasa dilakukan La Guerta pada bawahannya. Bagaimanapun, La Guerta nggak pernah menyepelekan insting Dexter. Yang dia ketahui, Dexter nggak meyakini Neil Perry. Dexter memiliki intuisi yang sangat tajam. Dia bisa melihat psikopat hanya dari tatapan mata. Yang dia lihat, Neil Perry nggak memiliki aura atau insting psikopat. Talk to me, ladies. What do you have in common? Cara Dexter menganalisa sebuah kasus umumnya sama dengan orang pada umumnya. Dimulai dari latar belakang korban dan aktivitas sehari-hari. Yang berbeda adalah cara bereaksinya. Dexter bereaksi saat menyadari bahwa Vanessa dan 2 korban lainnya ditangani oleh satu terapis yang sama, Dr. Emmett Meridian. Come on in, Sean. Have a seat. Datang sebagai pasien, Dexter memulai investigasinya. Dia memulainya dengan sebuah trauma dan keputusasaan. Ini semacam pancingan awal untuk melihat reaksi targetnya. Tapi dokter itu cukup pintar untuk gak masuk ke dalam permainan ini. I think you're using the suicide tale as an excuse to come see me. And what are my real intentions? You're gonna tell me that. Excuse me a sec. This guy's good. So why do his patients keep dying? Kejanggalan sikap yang diperlihatkan Dexter gak membuat dokter itu terganggu. Dia sangat tenang dan percaya diri. Dexter malah dibuat terdiam. Why'd you become a psychiatrist? Trying to take control like that? Let me ask you something, Sean. Have you ever been close to anybody? Sebagai seorang terapis, dia perlu mengetahui aktivitas apa yang Dexter biasa lakukan dengan orang terdekatnya. Dexter tentu nggak bisa mengungkapkannya, karena aktivitasnya adalah... Are you alright? I can't believe I finally got you. It's not supposed to be fun. This is about survival, Dex. Sementara itu, scene kembali ke Miami Metro. La Guerta kembali mendatangi Perry untuk memastikan orang ini benar-benar extra killer. Karena faktanya, gak sedikit manusia sakit mental pencari ketenaran yang mengaku-ngaku. Tentu, Perry gak peduli mau Maria percaya atau tidak.
Tapi Maria lah yang memegang kontrol, Perry akan dikenal sebagai extra killer atau sebaliknya, sebagai pembunuh orang tuanya. Sekalipun narsistik, gak akan mau ketenaran itu. Your choice. Semua orang pada dasarnya masih kebingungan di sini. Setelah penangkapan Perry, extra killer nggak lagi meninggalkan karya seninya. Ini sangat mengganggu untuk Dexter, karena tentu dia nggak terima bahwa Perry adalah extra killer. What's up, Rockstar? Di keesokan paginya, Esther dan Cody berjanji akan bertemu ayahnya di sebuah taman. Tapi petugas pengadilan berhalangan hadir di sini. Rita nggak mungkin meninggalkan kedua anaknya. Tapi dia juga telah berjanji akan menemui Dexter. Dan pilihannya adalah... It's official. I'm nominating you for Mom of the Year. Di momen ini, Dexter masih terus menelusuri jejak kematian Vanessa. Dia masih belum yakin bahwa kematian itu adalah bunuh diri. Oleh karena itu, Dexter kembali mendatangi terapisnya. We established in our last visit that it wasn't to talk about suicide. So what do you want to talk about? Fakes. Kali ini, Dexter datang dengan topik yang lebih memancing, yaitu tentang kepalsuan. Kepalsuan seseorang yang berpura-pura membantu untuk melakukan hal buruk. Who are you talking about? You. You got me. I do have another motive. It's called a paycheck. Ya, terapis itu meresponnya dengan tenang. Nothing personal baginya. Alih-alih dapat mengontrol dengan memanipulasi situasi, Dexter malah benar-benar mendapat petunjuk dari keresahannya. Dia diminta untuk melepaskan, karena memaksakan kontrol untuk segala hal hanya akan memperburuk situasinya. Melepaskan kontrol memiliki definisi yang berbeda bagi Dexter. Jika dia berada di luar kode Harry, dia telah memakan banyak korban sejak masa remajanya. I think I have everything I need, Mr. Perry. Sementara itu di Miami Metro, wartawan palsu dikirimkan untuk memenuhi permintaan Perry. LaGuerta terlalu meremehkan jika berpikir Perry nggak mengetahuinya. Neil Perry mengetahui lebih banyak daripada yang kita pikir. Dia bahkan tahu bagaimana liciknya LaGuerta untuk mendapatkan gelar letnannya. Berawal dari penyergapan gembong narkoba, Dox yang mengatur semuanya. Dox yang menempatkan LaGuerta pada posisinya. Dan ketika penangkapan berhasil, LaGuerta yang mengambil semua kredit itu. Dan seharusnya, Dox lebih berhak mendapatkan gelar itu. But, let's be honest. You didn't catch me. Your captain did. My therapist wants me to accept the things that are out of my hands. Di malam harinya, Dexter akhirnya menerobos masuk ke kantor Meridian. Dia perlu menemukan bukti yang lebih kuat. Bukti yang mungkin akan dia dapatkan dari kamera tersembunyi yang sejak awal mengalihkan perhatiannya. Dan inilah rekaman yang dia temukan. Hello, ladies. I need another prescription. Just one more. Please. Insting Dexter bekerja dengan sangat baik di sini. Meridian membuat pasiennya ketergantungan obat kemudian menariknya. Merasuki pasien saat mereka berada di titik terendahnya. Meski belum diketahui apa motifnya, Dexter setidaknya telah berhasil memvalidasi buruannya. How do most people do it? Use guns. You took women who trusted you at their weakest possible moment. You're a mean one, Mr. Shrink. Okay. Sesaat setelah itu, Rita meminta Dexter untuk datang. Duster Tempur dan lilin-lilin telah siap untuk meluruskan kesalahpahaman. Intinya, Rita ingin Dexter tahu bahwa kehadiran Paul nggak pernah menggantikan posisinya. I like my new life. I do with you. I'm ready, Dexter. I'm so sorry. Dexter sepenuhnya menyadari bahwa dia nggak bisa terus-terusan menghindar. Kepasifan seksual akan membuatnya kehilangan Rita. Disinilah Dexter benar-benar membutuhkan saran dari psikiaternya, Dr. Meridian. I can't kill Meridian yet. I need another therapy session. Scene pun berpindah pada keesokan harinya. Berbeda kontras dengan Dexter. Hubungan Debra dipenuhi oleh seksualitas yang melimpah-limpah. Saking melimpahnya, Rudy ingin menduplikat kaki Debra untuk seorang pasiennya yang membutuhkan. Feels good. Can I make one of your cock? No. We just fucked in his office. You looking for me? Yeah. Sementara itu LaGuerta masih terganggu oleh ucapan Perry.
Dogs nggak mungkin menjelekkan reputasi rekannya. Kini yang jadi pertanyaan, gimana bisa Perry mengetahui cara LaGuerta mendapatkan promosinya? It's okay, Sean. Don't beat yourself up. Di tempat berbeda, Dexter kembali menemui Meridian. Kali ini benar-benar terapi. Psikiater melihat bahwa Dexter terlalu mengambil kontrol. Seksual membutuhkan keintiman yang hanya didapat oleh dua orang yang menyerah satu sama lain. Maka dari itu, Dexter diminta untuk menerima fakta bahwa semua orang memiliki serigala di dalam dirinya. Dexter harus bisa berteman dengan sisi gelapnya. The minute you start to accept who you are, you just might feel free enough to share that intimacy together. Really? Mm-hmm. How do you deal with your wolf? I made friends with it. Kejujuran Dexter ini tanpa sengaja mengungkap kejahatan Meridian. Dia mengaku pernah membiarkan serigala itu selama 3 kali. Dexter dapat poinnya. Kini, entah apa maksudnya, Meridian mematikan lampu ruangan itu. Suasana seketika mencekam. Dexter diminta untuk rileks dan menutup mata. Menyerahkan kendali untuk membangkitkan ingatan agar bisa memperbaiki masalahnya. This is ridiculous. I could be killing him right now. I want you to think of a time when you felt completely. Gilanya, ini berhasil teman-teman. Dexter mengingat potongan masa kecilnya. Ingatan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ini membuat Dexter benar-benar ketakutan. You okay? Intuisi palsu yang diberikan Meridian berhasil meruntuhkan pertahanan Dexter. Dia tiba-tiba mendatangi Rita dengan penuh gairah. Semacam pelepasan hasrat. Melakukan seksualitas yang gak pernah dia lakukan sebelumnya. You're sweet. I didn't freak you out. Dexter, there's nothing you could ever do that would scare me away. I really hope you came to apologize. Nope. Di pagi harinya, LaGuerta kembali mendatangi Perry. Kali ini dengan pendekatan berbeda. Dia membawa sesuatu dan meminta Perry untuk melihatnya. No, keep it away. Damn bro, LaGuerta ngebawa penggalan kepala. Ketakutan terlihat jelas di wajah Perry. Kini, LaGuerta memaksanya untuk mengidentifikasi dan memberitahu bagaimana kepala itu dipenggal. Why are you doing this? Because you're not a killer. You're a coward and a fake, aren't you? Dalam medis, ini dikategorikan pada salah satu masalah kejiwaan. Semua yang dia lakukan hanyalah meretas dokumen kepolisian untuk mendapatkan informasi. Alright, I lied. Okay. Please. Disinilah akhirnya LaGuerta memahami perkataan Dexter. Kepalsuan Nell Perry segera diberitahu pada Captain. LaGuerta menyarankan untuk nggak melanjutkan kasus ini ke pengadilan. Tapi masalahnya, mereka telah melangkah terlalu jauh di sini. Membatalkan persidangan dapat merusak reputasi polisi. The evidence is compelling. We'll move forward with the trial as planned. Fair enough. I was really worried about you. You sure you're all right? Di waktu bersamaan, Dexter kembali mendatangi psikiaternya. Dexter kembali sebagai sosok yang berbeda, lebih ekspresif, lebih bebas. Dan bagian terbaiknya, ini bukanlah kebohongan, karena nggak perlu lagi ada kebohongan. Dexter secara lantang mengakui sesuatu yang nggak pernah dia lakukan, bahwa dia adalah I'm a serial killer. Oh, God. Well, you must be letting go, because I've never heard you make a joke before. I'm not joking. I kill people. Whew. There it is again. You should try it. This session's over. Not so fast, Doc. Kini, Meridian telah berada di mejanya. Motifnya memanipulasi korban kurang lebih sama seperti perawat yang pernah Dexter bunuh pertama kali, yaitu untuk membantu korbannya. Bagaimanapun, Dexter berterima kasih. Meridian membantunya lebih mengenal dirinya, tentang kontrol, keintiman, hingga penumpang gelap. Tapi kontrolnya untuk membunuh, Meridian gak bisa berbuat apapun. The fact that I'm a killer, that's something I can't control. I was raised with a certain set of principles. I'm gonna have to let you go. Di momen ini, kita mulai sering diperlihatkan tentang hubungan Debra dan Rudy. Di balik euforianya, Debra menyadari bahwa dia belum sepenuhnya mengenal Rudy. Dan itu benar, karena Rudy Moser adalah sosok yang paling dicari di Miami, The Ice Truck Killer.
Berburu adalah cara Dexter melatih fokus sekaligus menjaga insting predatornya. Dexter selalu mendapatkan sesuatu dari mangsanya, baik itu skill maupun petuah. Inilah yang membuatnya semakin kuat. Dexter. And this is Rudy. Tapi Rudy berada di level berbeda. Dia nggak punya batasan seperti Dexter, lebih kuat dan lebih ahli dari segi apapun. Yang jadi pertanyaan kita, mengapa Rudy sangat tertarik pada Dexter hingga berakhir membahayakan saudarinya? Sebelumnya, terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah subscribe. Bagi yang udah join membership, kalian akan mendapatkan akses video lebih awal sebelum jadwal publik, tanpa iklan. Bagi yang belum join, teman-teman tetap bisa menunggu jadwal publik yang telah ditentukan di deskripsi. Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Hey, you okay? You okay? Finally got to you. I guess you're human after all.